Bab 1998. Akhirnya beruntung juga sekali ini. Karena arah Erikin terbang, tidak ada kota kultivator atau partai dalam jarak dekat kemana dia pergi. Erikin terbang jauh-jauh, dan segera membawa guru dan Chen serta muridnya ke padang salju, sebuah lembah yang penuh dengan pohon roh hijau dan bunga-bunga merah yang indah bermekaran. Di dunia yang penuh dengan salju putih ini, lembah kecil yang tenang ini sangat istimewa karena kelopak bunganya tersebar di seluruh hamparan tanah. Tempat ini adalah lembah akasia yang pernah dikunjungi Iblis Fu dan Erikin. Semua pohon akasia yang ditanam di dalamnya adalah pohon akasia yang dicari dari tempat-tempat yang jauh oleh Iblis Fu untuk pasangan seimannya. Jebakan Erikin sebelumnya digunakan di tempat ini. Tempat ini benar-benar aneh. Pohon roh di sini ditanam oleh anak ini. Tapi waktunya tidak sesuai, dan di padang salju seperti ini, ada kehidupan yang begitu segar dan tumbuh-tumbuhan yang begitu aneh. Jangan-jangan ada harta karun di tempat ini. Chen melayang ke langit, menatap lembah dengan kelopak bunga yang bermekaran, matanya berkedip-kedip. Meskipun dia tidak mengerti pohon roh, tapi dia bisa melihat bahwa pohon roh di sini telah tumbuh selama ratusan tahun, tidak seperti ditanam oleh Erikin. Dan di kedalaman wilayah utara, di tempat yang sangat dingin ini, ada lembah yang tampaknya tidak mencolok tetapi sangat istimewa seperti ini. Itu juga membuat Chen berpikir, secara samar-samar sedikit menantikannya. Setelah itu, Erikin berhenti di suatu area lembah. Dia tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan melepaskan sebuah barisan pelindung. Cahayanya menyebar dan menutupi ratusan mil di sekitar Erikin. Chen sedikit mengernyit, setelah tirai tipis jatuh, serangga api yang dia tempatkan di tubuhnya untuk sementara terpisah oleh formasi, tidak dapat mengirimkan pesan kembali. Anak ini seharusnya belum menyadari keberadaanku. Dia hanya datang untuk mencari benda rahasia. Chen tidak terburu-buru dan menunggu dengan sabar. Setelah beberapa saat, formasi yang dibuat Erikin menyebar, dan sebersit senyum melintas di wajah Erikin, lalu dia terbang lagi. Akhirnya matang, benda ini seharusnya sangat berharga. Barang bagus apa yang didapat anak ini? Chen tidak sabar. Segera memanggil aura yang disebarkan oleh serangga api. Kerohaniannya menyapu, mata Chen tiba-tiba berbinar. Dalam gambar yang ditransfer oleh serangga, di tengah-tengah formasi, ternyata Erikin sedang menggali sebuah benda mirip yang mirip ginseng dari dalam tanah. Tentu saja, benda ini bukanlah tanaman herbal manusia biasa, tetapi sebatang ginseng abadi dengan kualitas tingkat 8. Rumput ajaib tingkat 8, bajingan kecil ini, ternyata memiliki keberuntungan seperti itu. Hati Chen juga terkejut. Tidak mudah untuk menemukan lembah yang aneh di padang salju yang tidak berujungi ini. Bagaimanapun, kultivator selalu sangat cepat ketika dalam perjalanan. Dapat dikatakan bahwa lembah seperti itu akan terlewat begitu saja hanya dalam sekejap mata. Dan tempat ini juga tidak berada di jalan antara dua kota manapun. Di sekitar sini juga tidak ada barang berharga, hanya sedikit orang yang akan berjalan-jalan di padang salju tek berujung. Tapi, Erikin tidak hanya dapat menemukan lembah ini, tetapi juga menemukan benda tersembunyi di dalamnya. Sejujurnya, Chen hampir tidak bisa menahan diri dan ingin segera bertindak. Tapi dia masih menekan sedikit kesabaran terakhirnya. Setelah Erikin meninggalkan lembah, dia tiba-tiba mendarat. Pertama, dengan hati-hati dia mengamati sekeliling. Setelah memastikan tidak ada jebakan, Chen datang ke tempat Erikin menginjakkan kaki. Dengan lambaian tangannya, Reiki segera bergegas masuk ke dalam tanah di sepanjang ujung jarinya. Masih ada ginseng abadi lainnya. Ini benar-benar tempat ginseng abadi.
Kerohanian Chen masuk ke dalam tanah dan segera menemukan bahwa selain ginseng tingkat 8 yang diambil oleh Eric Qin, masih ada 4 atau 5 ginseng kecil di sekitarnya, tetapi belum ada yang matang. Dan setelah diamati dengan cermat, ginseng-ginseng abadi ini penuh vitalitas, sepertinya bukan diambil dan dimasukkan kembali ke dalamnya. Lakukan, orang ini harus dibunuh. Semuanya sudah dipastikan. Chen sangat bersemangat, nafasnya sedikit terengah-engah. Sekarang dia hampir yakin bahwa dia benar-benar beruntung kali ini. Aku sudah sial selama ratusan tahun, akhirnya bisa beruntung sekali hari ini. Chen tertawa dan terbang tiba-tiba. Master Guru, sepertinya orang ini akan kembali ke kota Lingyu. Akan terlambat jika kita masih tidak bertindak. Melayang di tengah udara, Darren Hu mau tidak mau berkata, "Jangan khawatir, cari posisi yang bagus, Master Guru akan segera membantumu membunuh orang ini dan membantumu melampiaskan amarah." Chen menyeringai, tubuhnya tiba-tiba menambah kecepatan, melampaui posisi Eric Qin. Di padang salju yang sunyi dan sepi, Eric Qin sedang terbang dengan cepat. Tiba-tiba, tepat di bawah padang salju, satu demi satu cahaya Reiki yang ganas melesat keluar seperti ribuan tali. Di atas tanah, cahayanya lebih cemerlang lagi, pola formasinya melelehkan salju. Eric Qin, yang sedang terbang, langsung dikelilingi oleh formasi besar ini. Dari mana datangnya formasi ini? Eric Qin berseru pelan, pedang panjang di tangannya terbang, dan Reiki terbang keluar, tetapi tidak berhasil mematahkan cahaya Reiki ini. Sebaliknya, dirinya malah dikelilingi oleh jaring besar dari cahaya Reiki yang terjalin di udara. Entah teman seiman dari mana yang menyergapku di sini, aku adalah Gong Yao dari Partai Pedang Langit, apakah kamu tidak salah orang? Bersambung. Bab 1999. Cimat Setan Api Kuno. Air muka Eric Qin sedikit berubah, seolah-olah dia sangat gugup. Pedang abadi yang dia tarik tidak bisa mematahkan kecemerlangan sekitarnya, matanya segera melihat ke sekitar ke arah kehampaan. Hehe, Partai Pedang Langit, aku belum pernah mendengarnya, partai kecil dari mana itu? Suara Chen terdengar di tengah-tengah angin salju. Kemudian, dia perlahan muncul di depan mata Eric Qin. Teman seiman, kamu dan aku sepertinya tidak saling kenal, mengapa menjebakku? Eric Qin mengerutkan kening. Kalau teman seiman sedang kesulitan keuangan belakangan ini, karena kita sesama kultivator, aku rela mengeluarkan 500 koin roh sebagai sedikit niat. Konyol, 500 koin roh, apakah kamu sedang mengusir seorang pengemis? Pada saat ini, di belakang Chen, Darren Hu juga mencibir dan terbang keluar. Begitu dia melihat Eric Qin terperangkap dalam formasi, wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak disembunyikan sama sekali. Dasar kamu bajingan, apakah kamu ingat aku? Darren Hu, ternyata kamu. Eric Qin juga pura-pura terkejut. Betul, memang aku. Melihat situasinya terbalik, dirinya sekarang bukan lagi orang lemah yang diganggu oleh Eric Qin di gerbang Fangxi. Darren Hu tampak marah dan mengejek, Gong Yao, kan? Kamu pasti tidak menyangka akan seperti ini. Aku sudah bilang, roda selalu berputar, agar kamu lebih pintar sedikit. Sekarang Master Guruku sudah ada di sini dan akan membunuhmu hanya dalam hitungan menit. Air muka Eric Qin tampak jelek, seolah dia baru mengerti situasinya. Teman seiman, aku dan muridmu hanya terjadi sedikit gesekan, tidak perlu sampai ke titik membunuh. Begini saja, aku mengeluarkan 1000 koin roh untuk mengakhiri masalah ini, seharusnya sudah cukup. 1000 koin roh. Kamu sedang mengusir pengemis apa? Sebelum Chen berbicara, Darren Hu melompat cemas dan berkata, kami sudah lama mengikutimu, kamu membeli sebuah liontin giok seharga 1000 koin roh. Kamu tidak hanya mengancam dan mempermalukanku, tapi juga memotong lenganku. Aku kasih tahu kamu,
hari ini kamu jangan harap bisa kembali hidup-hidup. Ini juga maksudmu. Erik Qin menatap Chen dengan wajah dingin. Teman seiman Gong, serahkan ginseng abadi tingkat 8 yang kamu punya beserta tas penyimpanan. Aku bisa membunuhmu tanpa rasa sakit. Chen mengangkat dagunya dan berkata dengan bangga. Mengetahui tentang ginseng abadi, sepertinya kalian sudah mengikutiku sepanjang jalan. Karena tidak bisa diselesaikan baik-baik, mari kita lihat siapa yang lebih hebat. Erik Qin mencibir dan menghantam sinar Reiki. Teman seiman, kamu terlalu naif. Chen menggelengkan kepalanya saat ini dan berkata dengan tatapan mengejek, apakah menurutmu aku akan memberimu kesempatan untuk melawan? Saat berbicara, Chen melambaikan tangannya. Tiba-tiba, 4 jimat perlahan terbang dari tangannya, dan kemudian meledak di sekitar formasi. Sejumlah besar Reiki langit dan bumi berguling, di tengah jimat yang meledak, kilatan cahaya yang menyala menyebar, dan itu terus tumbuh lebih besar saat berputar. Oh, terdengar lolongan serigala. 4 jimat itu dalam sekejap mata berubah menjadi serigala api ganas berkepala 4. Badan mereka tinggi seperti bukit, seluruh tubuh mereka dipenuhi api, dan sepasang mata terbakar api. Pada saat ini, mereka semua menatap Erik Qin dengan kejam. Erik Qin mengamati, 4 serigala api mempunyai kultivasi tingkat 5 fase transendensi. Jimat setan api kuno, untuk membunuhku, kamu benar-benar tidak tanggung-tanggung. Sebuah senyum muncul di sudut mulut Erik Qin, dia memandang Chen dengan sedikit kaget. Jimat yang dikeluarkan pihak lain tidaklah sederhana, itu adalah teknik rahasia sekte jimat kuno. Untuk membuatnya menjadi jimat, tidak hanya membutuhkan keterampilan jimat yang sangat tinggi, tetapi juga perlu menggabungkan api suci dan jiwa dewa dari iblis monster fase transendensi. Sekarang ini ada sangat sedikit kultivator yang bisa mengendalikannya, dan setiap jimat sangat berharga, setidaknya hampir 1000 koin roh. Aku sangat berhati-hati dan cari aman dalam melakukan sesuatu. Karena sudah memilih untuk bertindak, tentu tidak akan memberimu kesempatan. Chen tersenyum dingin. Tapi aku hanya punya kultivasi tingkat 4, apakah perlu sampai seperti ini? Erik Qin bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, akibat meremehkan musuh seringkali adalah kematian diri sendiri. Chen mendengus dan berkata dengan bangga, Huo Rong, tuan muda partai Ji Huo kami, bukankah juga seorang jenius yang terkenal? Pada akhirnya, karena meremehkan musuh, dia mati di tangan seorang pelatihan tanpa partai yang lebih lemah darinya. Tapi aku bukan Huo Rong dan aku tidak akan membuat kesalahan seperti ini. Kamu sudah mati, beraninya kamu memprovokasi aku, inilah akibatmu. Di samping, Darenhu memandangi 4 monster serigala yang perkasa dan mendominasi, sambil tertawa sampai mulutnya tidak bisa menutup, dirinya hanya merasa sangat bahagia. Tapi Master Guru, sebelum membunuh orang ini, bisakah kamu menyisakan satu nafasnya untuk sementara? Aku ingin membunuhnya sendiri, ucap Darenhu dingin. Muridku yang baik, membunuh orang ini adalah untuk melampiaskan amarahmu, tentu saja tidak masalah. Chen tersenyum. Terima kasih Master Guru. Darenhu merasa sangat bersyukur. Mengajari dirinya teknik, menyempurnakan pil dewa untuk dirinya sendiri, dan sekarang membantu dirinya untuk maju dan membunuh Erik Qin. Master Guru benar-benar sangat baik pada dirinya. Sudahlah, sudah cukup berbicara omong kosong denganmu, karena kamu tidak ingin menyerahkan tas penyimpanan, maka kamu mati saja. Chen tampak dingin dan tegas, mengangkat tangannya untuk mengerahkan Reiki. Bersambung.